Al-Munawwar, yang diterangi dengan cahaya. Kalau kita ingin menjadi Al-Munawwar yang diterangi, pertama terangi dengan ilmu, yang kedua terangi dengan amal, yang ketiga terangi dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak-banyak bersolawat, apalagi di hari Jumat. Sambutan salam kurang semangat, terpukau melihat jubah Ustadz Somad. Tadi awalnya duduk di sini serentak antara saya dengan Ustadz Salim Afillah. Saya duduk di sini, Ustadz Salim Afillah berdiri tausiah. Awalnya begitu tadi. Tapi di dalam kata Pak Wali ketika ini dipakai tadi, ini baju pengantin mau akad. Khawatir saya nanti begitu dikeluar rekaman dikasih orang judul nasihat pernikahan. Apa kabar semua jamaah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya datang kemari bulan September tahun 2021. Tadi ketika ngobrol dengan Pak Wali di dalam, Ustadz dulu bulan berapa kemari? Tunggu dulu Pak, saya tidak ingat. Kita tanya dulu google.com. Tulis Abdul Somad Ternate, dia kasih tahu dulu kamu kemari September. Waktu itu masih Covid, tidak ada orang berani membuat tablik akbar dari Sabang sampai Papua. Di Masjid Al-Munawwar Ternate lah yang paling ramai pertama sekali. Allahu Akbar. Itu barakah doanya para habaib, para alim ulama, guru-guru kita, para pemimpin ulil amri yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah 9 bulan berlalu dari September 2021, sekarang sudah masuk Juni 2022, kita sudah bisa berkumpul bersama. Tidak ada lafaz kalimat yang paling indah selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, para habaib, para alim dan ulama, para pemimpin kita. Di tengah kesibukannya Pak Wali Kota Ternate masih sempat hadir, berkumpul bersama menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu mujahid fi sabilillah. Ustadz Salim Afillah, para asatiz, jamaah semuanya tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah semua yang hadir ini pulang mendapat pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, mencari ilmu, memperoleh ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Masjid Al-Munawwar, munawwir menerangi, munawwar diterangi, diterangi dengan cahaya. Maka cahaya yang pertama adalah cahaya ilmu. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahirnya di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah membebaskan saudara kita dari jajahan Israel.
Lalu kemudian dia yatim, ayahnya meninggal, dibawa oleh ibunya pindah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah dia belajar kepada Imam Sufyan ibn Uyainah dan para ulama di kota Makkah di Masjidil Haram. Setelah dia belajar di kota Makkah, pindah dia ke kota Al-Madinah. Di Madinah dia mencari seorang ulama ahli hadis bernama Imam Malik bin Anas, yang kita kenal dengan Imam Maliki, mazhab kedua. Mazhab yang kedua Hanafi, mazhab yang kedua Syafi'i. Mazhab yang pertama Hanafi, mazhab yang kedua Maliki. Lalu kemudian dia belajar kepada Imam Malik. Di antara laporannya adalah syakautu ila Waqi'in, aku melapor kepada guruku Imam Waqi' su'a hifzi, hafalanku rusak, hafalanku kacau. Ayat-ayat yang kubaca, hadis-hadis yang kubaca, ada sebagiannya terlupa. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guru saya Imam Waqi' berkata, tinggalkanlah perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Inilah ilmu yang pertama, inilah penerang, pencerah yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Jadi kedatangan kami, saya Ustadz Salim, tidaklah mengaku berilmu, tapi kebetulan ada orang di Sofifi baik mewakafkan tanahnya. Lalu kemudian yayasan yang dibentuk oleh Ustadz Salim Afillah dan para sahabat-sahabat dakwah membuat namanya Pesantren Masyarakat Maluku Utara. Mudah-mudahan terwujud dan beberapa tahun ke depan menebarkan cahaya ilmu pengetahuan di Maluku Utara, insyaallah. Amin. Jadi nanti kalau ada yang bertanya atas tujuan apa Ustadz Salim Afillah dan Ustadz Somad berkeliling ini, tidak ada hubungan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Murni untuk supaya masyarakat mendapatkan ilmu sehingga dia tidak tenggelam dalam kegelapan syirik, tenggelam dalam kegelapan sekuler, tenggelam dalam kegelapan liberal, tenggelam dalam kegelapan komunis, ateis, belum lagi aliran-aliran lama yang dibangkit lagi zaman sekarang, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dengan aliran-aliran baru yang tidak hanya ditulis di kertas jadi buku, tapi direkam, diupload di YouTube, ditonton anak-anak kita di dalam kamar. Belum lagi orang bangga dengan khamarnya. Ada podcast khusus untuk khamar. Pertanyaan-pertanyaannya, tolong ceritakan pengalaman mabuk yang pertama. Ada podcast khusus, maaf, beribu maaf, tapi dia ada nyata khusus tentang zina. Orang bercerita tentang pengalamannya berbuat dosa, ditonton anak-anak kita. Maka cahaya yang bisa menerangi ini adalah cahaya ilmu pengetahuan. Abdul Somad tidak sanggup berceramah datang tiap bulan ke Maluku Utara. Setahun mungkin hanya sanggup sekali dalam satu provinsi, dari Sabang sampai Papua. Sekali datang dalam setahun pun, itu pun tak juga sanggup. Kalau sebulan sekali datang, mungkin langsung innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kedatangan Abdul Somad 9 bulan yang lalu, setelah itu pulang tak meninggalkan apa-apa. Berbeda ternyata kalau datang berdua dengan Ustadz Salim. Hari ini kami datang berkeliling, tadi di Sofifi, malam ini di Ternate, besok ke Tidore, dilanjutkan ke Bacan. Batunya sudah dipakai duluan. Kenapa Ustadz Somad malam ini lengkap sekali, pakai baju, pakai topi, pakai cincin. Saya pun tadi heran kenapa mereka memasangkan ini ke saya. Tapi setelah lama-lama saya dengar-dengar, rupanya ini tidak akan lama karena mau dilelang.
untuk membeli semen dan batu bata. Kenapa Abdul Somad berani? Karena bukan untuk pesantren Abdul Somad. Duitnya tidak dibawa ke Pekanbaru Riau, akan dibawa untuk pesantren masyarakat Maluku Utara yang sudah diletakkan batu pertamanya. Mudah-mudahan jangan jadi batu yang terakhir, batunya tidak bertambah-tambah. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz Somad teriak Allahu Akbar? Karena merasa kecil, kita tak punya apa-apa. Jadi kalau pesantren ini terbangun, anak-anak kita belajar dari mulai TK, menghafal surat-surat pendek juz amma. Tamat TK, hafal juz 30. Wisuda anak TK, pembacaan amma yatasaalun sampai ke Anas. Selamatlah dia jadi imam tarawih. Kalau dia nikah nanti bisa jadi imam pada malam, paling tidak makmumnya istri dan anaknya. Kalau dia menjadi kebetulan tokoh masyarakat, dia bisa menjadi imam di dekat rumahnya. Kalau kebetulan dia lulus jadi polisi dan tentara, bertugas sebagai Babinsa dan Babim Kantipmas, insya Allah jamaahnya ramai. Kenapa? Karena imamnya punya pistol. Insya Allah jamaahnya ramai. Kenapa? Karena imamnya berseragam dan punya jabatan. Tidak ragu dia untuk datang ke surau, langgar dan musola, menghidupkan mikrofon dan azan dengan bangganya. Karena dia sudah terbiasa dari TK, latihan azan, lomba azan, iqamat, dia pun langsung azan. Selama ini kalau orang azan, tak ada yang datang ke masjid, sunyi. Tapi begitu dia yang azan, ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa azannya begitu? Rupanya dan ramil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah TK Al-Quran, SD-nya juga SD Quran. Ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada matematika, ada bahasa Inggris. Apa bedanya dengan SD yang lain? Ada kelanjutan menghafal Quran. TK-nya sudah juz 30, SD-nya masuk juz 1. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sekarang banyak masjid setengah jam sebelum azan suara baca Quran melambung. Setengah jam sebelum maghrib berkumandang suara qari baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita datang ke masjid, rupanya flash disk. Tak ada orang semuanya. Itu tidak terjadi di Maluku Utara. Itu adanya di planet Mars, Venus, dan di antariksa antah berantah. Inilah yang mau kita jaga ini, supaya qori-qori kita ini jangan sampai seperti yang diceritakan oleh Ustaz Salim Afillah. Begitu hebatnya sultan-sultan dari Ternate sampai menyeberang laut ke Pulau Jawa, berguru kepada Sunan apa tadi Ustaz? Sunan Giri. Saya sebetulnya ingat, cuman ngetes jamaah aja. Nah, nanti anak-anak kita belajar, Masya Allah. Ternyata kata Pak Gubernur, kita sudah membangun pesantren lebih dari 100 Pak Ustadz. Jangan pernah bosan mendirikan lembaga pendidikan. Ada ulama dari Suriah tinggal di Turki, datang ke Pekanbaru Riau. Saya datang ke kamarnya, namanya Syekh Muwaffaq. Lalu kemudian saya tanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga Islam supaya sampai hari kiamat tidak hilang? Saya menganggap dia akan jawab, kalau mau Islam kuat, banyak-banyak tablik akbar.
Saya sangka jawabannya akan begitu. Syekh Muwaffaq, supaya Islam ini kuat di negeri kami, apa yang mesti kami lakukan? Apa kata beliau? Guru saya, ahli hadis, Syekh Badruddin Al-Hasani, mendirikan 5.000 sekolah di Suriah dan di Turki. 5.000 sekolah. Jadi kalau kita mendirikan 100-200 belum ada apa-apanya. Makanya tadi apa kata Ustadz Salim, akan ada sekarang yang sudah ada beberapa pesantren masyarakat Merbabu, pesantren masyarakat Maluku Utara. Tadi cita-cita beliau pesantren masyarakat London, pesantren masyarakat Paris. Sebetulnya tak perlu jauh-jauh, yang dekat aja dulu, pesantren masyarakat Singapura. Cuman karena beliau takut menyinggung perasaan saya, jadi tak aja. Kita awali dari yang dekat-dekat dulu. Sekarang ada orang kena penyakit ketakutan. Kalau ada orang takut melihat dari tempat yang tinggi, kalau ada di antara ibu, bapak, adik-adik dari atas ini takut melihat ke bawah, gamang, pucat, itu nama penyakitnya agrofobia. Fobia artinya takut, takut melihat dari ketinggian. Kalau ada orang takut melihat air, takut, itu nama penyakitnya aquafobia, takut melihat air. Kalau ada orang yang takut melihat ustadz, itu namanya Islamfobia, ketakutan. Jadi dia dengar ceramah Ustaz Abdul Somad ini menggelegar, padahal Abdul Somad itu suaranya aja yang menggelegar, hatinya selembut salju. Salju yang dikasih gula merah, namanya es krim, bukan ekstrim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya orang jangan salah sangka tentang Islam, ternyata tidak mempan dengan ceramah, tapi dengan mendirikan, memperbanyak pesantren-pesantren. Sebetulnya ini digagas oleh Ustadz Salim, saya hanya ikut serta saja. Kebetulan saya dengar kabar Ustadz Salim mau keliling, maka disertakan jadwal kami. Itulah akhirnya jadi foto kami bertiga. Saya diletak yang paling tengah supaya jangan nampak kurus sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sehat badan, panjang umur. Besok masih ada 2 hari lagi, hari Sabtu, hari Ahad, sampai subuh hari Senin. Setelah itu kami pun akan pulang. Ustadz Salim pulang ke Yogyakarta, Pulau Jawa. Abdul Somad pulang ke Riau, Sumatera. Dan saudaraku tetap berada di Ternate, jangan kemana-mana. Apa maknanya? Kita datang dari tempat yang berbeda, tapi kita tetap akan kembali menghadap Dia yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang bisa menerangi, munawwar? Kalau mau terang pikiran dengan ilmu, kalau mau terang hati dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bukan hadis Nabi, itu kata-kata hikmah para ulama. Siapa yang mau dapat dunia dengan ilmu, siapa yang mau dapat akhirat dengan ilmu, siapa yang mau dapat dua-duanya dengan ilmu. Alhamdulillah, sehingga nanti kalau terwujud pesantren masyarakat Maluku Utara, saya lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Kalau mati saya menghadap Allah, ditanya Allah, hai Abdul Somad, ya Allah, sudah kau ceramah ke Maluku Utara? Sudah ya Allah. Berapa kali? 2 kali. Tak cukup. Aku memang datang cuma 2 kali ya Allah, tapi pesantren sudah kami tinggalkan. Kau membangun? Enggak, cuman ikut lelang aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama,
cahaya didapat dengan ilmu. Yang kedua, cahaya didapat dengan amal. Ada seorang ulama namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, terkenal Imam Ghazali. Di pondok-pondok pesantren dikaji kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin. Dia hebat dalam segala hal. Jabatannya rektor di Universitas Nizamiyah, diangkat oleh Sultan Nizamul Muluk. Kalau dia berjalan, jamaah di belakangnya 70.000. Luar biasa, hebat dalam segala hal. Dalam kitab bidang usul fikih, dia punya kitab namanya Al-Mustasfa. Dalam masalah mazhab Syafi'i, dia hampir mencapai level imam mujtahid. Dalam bidang mantik, filsafat, dia membantah filsafat. Maka disusunnya kitab judulnya Tahafud Al-Falasifah, yang kemudian dibantah oleh Imam Ibnu Rushd dalam kitab Tahafud At-Tahafud. Tapi dia ada keraguan dalam hatinya, sampai akhirnya dia meninggalkan semuanya dan dia menyendiri di Masjid Bani Umayyah di Damaskus, Suriah. Dia hanya berzikir, berkhalwat, menyepi, beribadah, melupakan dunia, bukan untuk selamanya, hanya untuk riyadhah saja, sampai akhirnya dia mencapai maqam ma'rifah. Suatu ketika orang bertanya kepada dia, wahai Imam Al-Ghazali, ya, apakah engkau sampai ke level ma'rifah, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat? Apakah engkau sampai ke level itu, wahai Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali mengatakan, aku sampai. Apa yang kau lihat? Kata Imam Al-Ghazali, nurun, cahaya, yaqdhifullahu fi qalbi abdih, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Ada cahaya yang dipercikkan ke dalam hati seorang hamba, sehingga dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bengkok, mana yang lurus, mana yang salah, mana yang benar. Itulah makna doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang hak itu adalah benar, berikan aku kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkan padaku bahwa yang batil itu adalah salah, dan berikan aku kekuatan untuk menjauhinya. Ini adalah cahaya, cahaya yang diperoleh dari amalan-amalan. Banyak-banyak sholawat dapat cahaya, banyak-banyak istighfar dapat cahaya, banyak-banyak tahlil la ilaha illallah dapat cahaya. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Diajarkan oleh guru mursyid. Kenapa kepalanya ke kiri? La ilaha illallah. Karena jantungnya di sebelah kiri. Maka dipukulkan kalimat Allah, mengusir bisikan setan, mengusir darah hitam, mengusir syirik, mengusir dengki, mengusir hasad, mengusir busuk hati. La ilaha illallah. Tapi jangan karena sudah berzikir lalu mengaku dapat cahaya. Ustaz Somad, ya, boleh saya bertanya? Boleh. Nampaknya saya dapat cahaya. Kenapa begitu? Istri saya dan saya belajar zikir ke Tuan Guru. Terus pada suatu malam saat kamar kami gelap, tiba-tiba jam 2 malam saya melihat di tubuh istri saya cahaya, Pak Ustaz. Itu bukan cahaya zikir. Handphonemu sedang diperiksa istrimu. Yakinkan passwordnya. Jadi banyak orang belajar zikir
lalu mengaku melihat cahaya. Ingat, cahaya apa yang kau dapatkan itu? Jadi orang banyak juga niatnya tidak benar. Makanya sebelum berzikir itu jangan niatnya macam-macam. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Yang ku maksud engkau bukan ingin kebal, bukan ingin jalan di atas air, bukan ingin terbang. Kalau ada orang berzikir ingin terbang, itu namanya zikir Spiderman. Kalau ada orang zikir supaya bisa berjalan di atas air, untuk apa? Jembatan sudah ada, speedboat sudah ada. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, jangan terpukau. Kenapa? Karena iblis dan setan bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya, menolong yang benar, menjatuhkan yang batil. Pandanglah pada istiqomahnya, karena ada satu yang tak bisa dilakukan iblis. Iblis tidak bisa istiqomah. Kalau hanya sekedar masuk surga, iblis pernah masuk surga, kita belum pernah. Kalau gitu hebat siapa? Kita atau iblis? Pada ngaku hebat iblis. Na'udzubillah. Bedanya adalah ketika kita diperintahkan bersujud, fasajadu, semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Jadi kita beramal bukan karena ingin mencari cahaya, tapi cahaya itu adalah hidayah yang diberikan Allah. Man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Kita bisa melihat ini karena mata, Pak Ustaz. Ada orang yang berkata demikian. Saya bisa melihat ini tiang, ini orang, ini lantai, ini atap, ini kubah, ini mihrab. Bisa melihat karena mata. Bukan. Kita bisa melihat karena cahaya. Siapa yang mengatakan dia bisa melihat karena mata, nanti malam datang ke sini jam 1, matikan semua lampu, buka matamu lebar-lebar. Tak percaya, datang nanti malam kemari jam 2, buka matamu lebar, matikan lampu. Tidak ada yang bisa kau lihat, menunjukkan bahwa engkau melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. La ta'mal absaru, yang buta bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu adalah mata hatinya. Itulah mengapa dalam sholat tahajud kita minta cahaya. Allahumma ja'al fi sam'i nura, jadikan di telingaku cahaya. Wa fi basari nura, berikan di mataku cahaya. Wa an yamini nura, jadikan sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya. Wa min fauqi nura, bagian atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Waj'alli nura, berikan aku cahaya. Tapi yang pertama diminta, Allahumma ja'al fi qalbi nura, berikan di hatiku ini cahaya. Karena kalau sudah hati gelap, yang lain ikut menjadi gelap. Kita kalau beli kuali, yang paling ngerti tentang kuali ini ibu-ibu. Beli kuali aluminium, warnanya silver, putih, terang benderang. Yang pertama kali gelap, yang pertama kali hitam adalah hatinya. Letakkan kuali di atas tungku, hidupkan api menyala. Yang pertama kali gelap, yang pertama kali hitam adalah hatinya, bagian tengah kuali. Setelah setahun, telinganya pun ikut hitam. Telinga apa namanya? Telinga kuali. Kuali zaman dulu dipakai dulu baru hitam. Kuali zaman sekarang belum dibeli sudah hitam. Namanya teflon. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama kali gelap itu adalah hatinya. Summum bukmun umyun
fahum, peka, tuli, bisu, buta, tak melihat, tak mendengar. Kenapa? Karena ayat sebelum itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat diterangkan Allah hati kita, insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Datang seseorang menemui Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di Damaskus, Suriah. Syekh, saya mau zikir, nggak ada mursyid, mau belajar, nggak ada guru. Bagaimana mendapatkan cahaya Allah? Apa kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Kalau kau tak punya guru, maka perbanyak salawat, Rasulullah akan membimbingmu. Kalau tak dapat lagi mana guru yang jujur, tak dapat lagi bermursyid orang yang benar, semua dunia sudah kacau balau, penipu, pembohong, munafik, masih ada satu tempat mau bergantung, memperbanyak solawat, bukan somat. Memperbanyak solawat. Somat cuma satu, jangan diperbanyak. Cukup aku aja, berat, biar aku aja. Ada orang solawatnya nggak pakai lagu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Bagus. Ada yang pakai lagu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mau pakai lagu mau nggak pakai lagu bagus. Tapi Pak Ustadz, kawan saya katanya kalau pakai lagu tuh dia terganggu, dia sakit gigi. Orang sakit gigi jangankan kita nyanyi, senyum aja dia sangka ngejek. Kok ngejek ya? Ya sakit. Tapi giginya nggak sakit Pak Ustadz, otaknya sakit. Yang sholawat pakai lagu bagus, yang sholawat nggak pakai lagu bagus, terserah masing-masing. Asal jangan karena mau ngejar target, sholawatnya cepat-cepat. Kata ustadznya, kamu sholawat satu hari 100. Dia nggak merenung lagi, sholawatnya cepat-cepat, seperti orang dapat gorengan panas. Bayangkan kita datang bertamu ke kantor Pak Wali Kota. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Kata Pak Wali, Pak Satpol PP ya, tolong kau angkat dulu. Coba pelan-pelan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Khatib naik ke atas mimbar. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma filil muslimina wal muslimat. Berapi-api khutbahnya. Habis itu dia duduk. Habis itu dia berdiri lagi. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Amin. Begitu dia turun ke bawah,
Ada satu ibu-ibu di atas angkat tangan. Pak Khotib, khutbahnya batal. Kenapa? Karena lupa bersolawat. Kenapa ibu-ibu yang ngasih tahu? Karena bapak-bapak semua di bawah sudah tertidur. Begitu hebatnya solawat, lupa bersolawat, batal khutbah, batal khutbah, batal sholat Jumat, batal sholat Jumat, i'adah ulang menjadi sholat zuhur. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Lafaz Allah, pas Allah naik ke atas. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Sebelum bersolawat, pas mau solawat, Allahumma sholli, handphonenya bunyi langsung, halo, batal sholat menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena lupa bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi tidak hanya sekedar Nabi Muhammad, zuriatnya, keturunannya, keluarganya, wa ala ali sayyidina Muhammad. Bumi Ternate salah satu bumi yang dipilih oleh Ali Muhammad. Di sini banyak keturunan-keturunan. Salah satunya saya pernah dibawa berziarah ke makam Habib Albar, salah satu zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tempat berpegang, tak ada tempat bergantung, bingung mendapatkan cahaya. Cahaya salawat tetap ada. Banyak-banyak bersolawat. Pertama ilmu, yang kedua amal, yang terakhir yang ketiga adalah mendapatkan cahaya dengan sedekah. Kullu mri'in, setiap kamu, tahta zilli shadaqatihi. Nanti di padang mahsyar, di akhirat, tidak ada kubah, tidak ada atap, tidak ada pohon kayu, gunung-gunung pun tercabut, gunung merbabu tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil mawfush. Lalu di mana kita bernaung? Di mana atap? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Sedekah ini salah satu cahaya. Was-shadaqatu nurun. Sedekah adalah cahaya. Cahaya di akhirat menerangi kita di padang mahsyar, menaungi kita di padang mahsyar. Sedekah di alam barzah menerangi alam kubur. Itu makanya orang-orang yang sudah mati itu gelap. Saya sudah banyak melihat kuburan. Waktu sampai di Maroko, meninggal salah satu anak diplomat, saya ikut melihat pemakaman. Di Mesir, saya melihat kuburan komplek. Jamaah meninggal, saya ikut ke dalam. Belum pernah saya melihat pemasangan PLN di liang lahat. Gelap. Lalu bagaimana cara menerangi kubur kita? Menerangi kubur adalah dengan untuk yang tiga ini sodakoh. Yang solawat tadi udah lewat. Solawat juga, cuman ini lebih terang dengan sodakoh. Makanya orang-orang mati itu kalau ditanya, hei jenazah-jenazah, hei mayat-mayat, hei penghuni kubur, apa yang kalian inginkan setelah mati? Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan aku waktu sebentar, sejenak, semenit, sedetik. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa? Apa kata mereka? Fa as-sadaqah, kami mau bersedekah. Ini Ustaz Abdul Somad ini ujung-ujungnya ngajak sodakoh. Rupanya sodakohnya untuk beli semen pesantren dia di Riau. Tidak. Untuk pesantren masyarakat Maluku Utara. Bedanya kalau di tempat lain sodakoh habis, sodakoh mana balasannya? Balasannya di akhirat.
Tapi panitia ini luar biasa, bersedekah di Masjid Al-Munawwar langsung dapat hadiah, sudah dipasang. Tadi saya tanya, ini yang mau dipasang ini yang mana aja? 3 aja Pak Ustadz. Pertama topi, yang kedua baju, yang ketiga cincin. Saya tanya, celana enggak kan? Enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan, apa itu lelang-lelang? Apa itu lelang-lelang? Namanya saja lelang. Maksudnya adalah orang bersedekah, berwakaf, berinfak, tapi dia mendapatkan kenang-kenangan. Berikut ini pemakaian jubah yang akan dipasangkan oleh Ustadz Abdul Somad sebagai kenang-kenangan. Terus dipoto, dicetak, ditempel di dinding supaya kalau Abdul Somad meninggal dia ingat baca Al-Fatihah. Itu tujuan foto. Banyak jamaah berfoto. Tadi turun dari hotel, foto. Pas sampai di pintu, foto. Saya foto ini bukan saya marah, cuman yang nggak tahan saya menahan senyum ini. Gak mungkin kita foto marah kan? Jangan senyum Ustaz gitu. Senyum sedekah bagus. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi kalau lewat kotak infak jangan senyum. Kata Ustaz Somad kemarin senyum itu sedekah. Pas lewat kotak hari Jumat sedekah, jangan senyum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kesimpulan kaji kita adalah Al-Munawwar, yang diterangi dengan cahaya. Kalau kita ingin menjadi Al-Munawwar yang diterangi, pertama terangi dengan ilmu, yang kedua terangi dengan amal, yang ketiga terangi dengan sedekah. Ilmu, amal otak, amal badan, zikir, subhanallah, subhanallah, amal badan, amal lisan, satu lagi amal harta. Tiga-tiganya kita dapat insyaallah. Amal otak ilmu, amal badan, amal harta sedekah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat sehingga amal-amal ini kita peroleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tak berani melelang nih, takut salah harga. Nanti saya sebutkan, Ustadz masa nggak pernah ikut lelang? Pernah. Saya pernah lelang di Jambi, di kota Jambi. Waktu itu jaket yang saya pakai dibayar mereka, sebentar ya, 270 juta. Nah, itu ingat. Saya yang mahal-mahal aja ingat, yang murah-murah nggak ingat. Tapi tak ada untuk saya. Untuk saya tak ada seperak pun. Itu dipakai untuk pembangunan pondok pesantren. Tapi fotonya saya simpan, saya upload. 270 juta. Terus baju Ustadz harganya berapa? Kemarin sebelum kemari saya jalan-jalan ke mall. Lantai atas saya tengok tertulis 1,5 juta. Wow, amazing. Turun ke lantai bawah saya tengok 500.000. Oh, mahal. Pas lantai bawah sekali saya pegang-pegang, saya tengok 100.000. Diskon 100 sekian, pokoknya 100 lebih lah. 100. Ini aja kita beli. Karena setelah saya pegang-pegang, yang 1,5 juta sama yang 500, yang sama 150 sama-sama kain. Yang ini aja lah beli. Nah, setelah dibeli bawa ke rumah, ditengok rupanya tangannya pendek. Saya biasa pakai tangan panjang. Kenapa Ustadz kemana-mana pakai tangan panjang? Kalau tangan pendek kelihatan betul kurusnya. Artinya apa? Kain pakaian yang kita pakai nggak usah mahal-mahal, karena akan lapuk. Tapi kalau untuk tanah pesantren, semen, batu bata, batu kerikil, itulah yang akan kekal abadi. Kita bangun rumah mewah, cantik. Itu rumah saya itu Pak Ustadz 3M. Mahal sekali, 3 kali minjam. Kamar mandinya Pak Ustadz
Itu marmernya diimpor dari Spanyol, Pak Ustadz. Setiap orang masuk ke dalam nggak jadi kencing. Kenapa? Takut nggak keluar. Saking kan mahalnya. Lampu cantik luar biasa. Begitu orang masuk ke rumahnya, semuanya berdecak kagum, macam melihat kucing Anggora. Luar biasa. Sama macam masjid kita, lampunya cantik, bagus, cuman nggak hidup. Mubazir, nggak boleh lampu banyak-banyak. Walaupun ini ditanggung oleh pemerintah, jamaah, tapi kalau mubazir, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Lebih baik dipakai untuk tanah. Saya nggak punya tanah, Pak Ustaz. Semen nggak ada juga, Pak Ustaz. Batu bata nggak juga, Pak Ustaz. Yang lebih kecil, batu kerikil nggak juga, Pak Ustaz. Pasir pun nggak ada, mati aja. Janganlah Pak Ustaz, kejam kali Pak Ustaz. Nggak ada lagi yang bisa kau berikan, doa, ngangkat tangan. Itulah yang saya tunggu Pak Ustaz. Saya bagian doa aja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya ngaji dengan habaib kira-kira 5 menit, 15 menit sholawat, habis itu baca kitab lagi, habis itu sholawat. Jadi saya tanya, Habib, kenapa kita setiap, katanya sholawat dengan irama itu untuk yuriqul qulub, melembutkan hati. Jadi kalau hatinya keras, dilembutkan dengan bersolawat. Itu tadi hati udah mulai mengeras pas saya cerita tentang sedekah, tanah, semen, dia mengeras, keras. Begitu sholawat, kalau belum juga kita tambah lagi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Itu insyaallah udah agak-agak lembut sedikit. Ada orang kalau udah pengajian lembut hati, tapi kalau udah cerita tentang sedekah langsung detaknya lain. Kalau pas sedang sholawat dia slow, tapi udah cerita sedekah saya serahkan ke Ustadz spesialis lelang.